Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Betaria Sonata, semester 7, Universitas Terbuka. Di sini saya akan melakukan praktikum sistem pencernaan pada manusia, yang mana alat yang saya gunakan yaitu alat tulis dan gambar. Ini adalah gambar sistem pencernaan pada manusia ya. Sistem pencernaan pada manusia terdapat mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Dan adapun alat yang mendukung proses pencernaan yaitu hati, empedu, dan pankreas. Dari ketujuh bagian sistem pencernaan pada manusia ini ya, dia terdapat fungsi masing-masing ya. Yang mana yang mulut ini adalah ini gambar mulut ya, untuk menghancurkan makanan, untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya lebih kecil agar mudah ditelan di dalam perut. Proses pencernaannya dimulai sejak makanan masuk dalam perut. Dan terdapat juga di dalam mulut ini terdapat juga alat yang membantu sistem pencernaan yaitu gigi, lidah, kelenjar ludah atau air liur. Nah, di dalam rongga mulut terjadi juga proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi ya. Setelah mulut tadi ya, ini juga terdapat ya sistem pencernaan pada manusia yaitu kerongkongan, yang mana kerongkongan ini saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dan lambung. Kerongkongan ini juga terdapat dua bagian yaitu paring dan esofagus. Dan kerongkongan ini juga memindahkan makanan dari mulut ke lambung, yang mana juga kerongkongan ini juga bisa melakukan peristaltik yaitu gerakan meremas-remas makanan untuk mendorong dikit demi sedikit ke dalam lambung. Ini lambung ya, lambung pada manusia, yang mana lambung ini sebagai penghasil pepsinogen. Pepsinogen itu bentuknya belum aktif dari pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi dalam mengubah molekul protein menjadi potongan protein atau pepton. Dinding lambung juga menghasilkan asam klorida atau HCl yang berfungsi membunuh mikroorganisme. Dan lambung ini juga mengeluarkan lendir untuk melindungi dinding dari lambung. Pepsin ini juga untuk bayi ya, untuk pada bayi lambung menghasilkan dua enzim yaitu renin memiliki fungsi mengumpulkan protein susu dan lipase memecah lemak susu ya. Baiklah ya, di sini ada usus halus ya. Usus halus ini terdapat menjadi tiga bagian yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum adalah usung, dan ileum adalah usus penyerapan. Di sistem proses pencernaan dapat penyerapan nutrisi makanan terjadi di dalam usus halus. Dan di usus halus ini terjadi duodenum dan jejunum, sedangkan ileum jadi tempat penyerapan nutrisi makanan. Namun pada usus halus hanya terjadi pencernaan kimiawi saja. Ini adalah bagian usus besar ya, yang mana usus besar ini untuk proses pembusukan sisa makanan yang tidak dapat dicerna oleh lambung. Proses pembusukan di dalam usus besar ini dibantu oleh bakteri yang bernama Escherichia coli. Di dalam sisa makanan tersebut berupa air, garam, dan mineral akan diserap oleh usus besar. Setelah itu, makanan yang tidak bisa diserap lagi atau sudah habis nutrisinya dikeluarkan dalam bentuk feses atau tinja. Terus yaitu ada rektum ya. Ini rektum dan anus ya. Ini anusnya. Pertama rektum dulu ya, ini bentuknya. Ini anusnya. Rektum adalah bagian paling ujung usus besar. Rektum inilah yang disebut sebagai jalur yang akan dilalui kotoran menuju ke tempat pembuangan terakhir yaitu anus. Pada saat kotoran memasuki rektum, maka itu berarti tempat yang penyimpanan kotoran yang berada di atasnya sudah penuh. Pada saat itulah seorang akan merasakan sakit perut serta keinginan untuk buang air besar. Sedangkan anus, seperti yang kita semua ketahui, merupakan lubang di mana kotoran akan dikeluarkan dalam bentuk tubuh
dalam bentuk tubuh untuk dibuang. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang sistem pencernaan pada manusia ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.